Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal diri sendiri adalah perjalanan yang mendalam dan berlapis-lapis, di mana seseorang mencari pemahaman tentang siapa dirinya sebenarnya, dengan segala kekuatan dan kelemahan, serta tujuan hidupnya. Proses ini bukan sekadar introspeksi dangkal, tetapi melibatkan penggalian yang mendalam ke dalam jiwa, emosi, dan pikiran seseorang. Dalam tradisi spiritual dan religius, mengenal diri sendiri sering dianggap sebagai langkah fundamental untuk mengenal Sang Maha Pencipta. Ini karena keyakinan bahwa dengan memahami diri kita, kita dapat lebih memahami esensi dari Pencipta yang menciptakan kita. Mengenal diri sendiri adalah proses untuk menyadari identitas, perasaan, dan nilai-nilai pribadi. Proses ini mencakup berbagai aspek, termasuk 1. Kesadaran diri, menyadari pikiran, perasaan, dan tindakan kita secara jujur dan objektif. 2. Penerimaan diri, menerima segala kelebihan dan kekurangan tanpa penolakan atau ilusi. 3. Pengembangan diri, berusaha untuk terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan hidup. Dalam tradisi filsafat, Socrates pernah berkata, "Kenalilah dirimu sendiri, ini adalah landasan untuk mengerti siapa kita di tengah dunia ini dan bagaimana kita terhubung dengan yang lebih besar dari diri kita." Hubungan antara mengenal diri dan mengenal Sang Maha Pencipta. Dalam banyak tradisi spiritual, mengenal diri sendiri dianggap sebagai jalan menuju mengenal Tuhan. Berikut adalah beberapa pandangan dari berbagai tradisi. 1. Islam. Dalam Islam, terdapat hadis yang menyatakan, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Ini mengindikasikan bahwa pemahaman yang mendalam tentang diri kita akan membawa kita kepada pemahaman yang lebih dalam tentang Allah. Proses ini melibatkan refleksi atas ciptaan Allah, merenungkan tanda-tandanya dalam diri kita, dan mengakui kelemahan serta ketergantungan kita padanya. 2. Tasawuf. Dalam tradisi Sufi, ada konsep yang dikenal sebagai naf, yang merujuk pada diri atau jiwa. Tasawuf mengajarkan bahwa untuk mencapai makrifat, pengetahuan tentang Allah, seseorang harus menyucikan jiwanya dari hawa nafsu dan ego. Dengan mengendalikan dan memahami nafsu, seorang sufi dapat mencapai keadaan spiritual yang lebih tinggi dan lebih dekat dengan Allah. 3. Kristen. Dalam agama Kristen, konsep mengenal diri sendiri juga penting. Santo Agustinus dari Hippo, misalnya, menulis secara ekstensif tentang pengakuan dosa dan introspeksi sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan mengenal diri kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, penuh dengan kelemahan dan kebutuhan akan kasih karunia, kita dapat lebih menghargai dan mengerti kasih serta kekuasaan Tuhan. 4. Hindu. Dalam tradisi Hindu, konsep Atman, diri sejati, dan Brahman, kenyataan tertinggi atau Tuhan, adalah inti dari pemahaman diri. Upanishad, teks-teks filosofis Hindu, mengajarkan bahwa Atman adalah bagian dari Brahman. Dengan menyadari dan memahami Atman, seseorang dapat mengalami kesatuan dengan Brahman. Proses mengenal diri sendiri dapat dibagi menjadi beberapa tahap. 1. Refleksi diri, meluangkan waktu untuk merenung tentang pengalaman, emosi, dan motivasi kita. Ini dapat dilakukan melalui meditasi, doa, atau jurnal. 2. Penerimaan diri, mengakui dan menerima siapa kita dengan segala kekurangan dan kelebihan. Ini termasuk mengakui dosa atau kesalahan kita, dan belajar dari mereka. 3. Penyucian diri, berusaha untuk membersihkan diri dari sifat-sifat negatif seperti kebencian, keserakahan, dan kesombongan. Ini adalah langkah penting dalam banyak tradisi spiritual. 4. Transformasi diri, berusaha untuk mengembangkan sifat-sifat positif seperti kasih, kejujuran, dan kerendahan hati. Ini melibatkan perubahan nyata dalam cara kita berpikir dan bertindak. Manfaat dari mengenal diri. Manfaat dari proses ini sangat banyak, termasuk 1. Kesehatan mental dan emosional. Dengan memahami dan menerima diri sendiri, kita dapat mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Kita menjadi lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang. 2. Hubungan yang lebih baik. Ketika kita mengenal dan menerima diri kita dapat berhubungan dengan orang lain dengan lebih tulus dan empati. Ini memperkuat hubungan kita dengan keluarga, teman, dan masyarakat. 3. Pertumbuhan spiritual. Mengenal diri sendiri adalah dasar untuk pertumbuhan spiritual. Ini membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan tujuannya. Mengenal diri sendiri adalah proses yang mendalam dan berkelanjutan yang membawa kita pada pemahaman yang lebih besar tentang siapa kita dan hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta.
Dengan menyadari dan menerima diri kita, kita dapat lebih menghargai keagungan Tuhan, mengalami kedamaian batin, dan menjalani hidup dengan tujuan yang lebih besar. Proses ini tidak hanya memperkaya kehidupan pribadi kita, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manusia. Mengenal diri sendiri, menemukan kesejatian diri dalam hidup yang fana. Mengenal diri sendiri adalah perjalanan yang mendalam dan penuh makna, suatu proses yang membawa kita pada pemahaman sejati tentang siapa kita sebenarnya. Ini bukan sekadar mengetahui apa yang kita sukai atau tidak sukai, tetapi lebih tentang memahami hakikat keberadaan kita dan peran kita di dunia ini. Melalui proses ini, kita bisa menemukan kesejatian diri, yang memberikan makna dan tujuan dalam hidup yang fana ini. Hakikat mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri melibatkan introspeksi dan refleksi mendalam. Ini berarti meluangkan waktu untuk merenung tentang pengalaman hidup kita, nilai-nilai yang kita anut, dan keyakinan yang kita pegang. Dalam proses ini, kita seringkali harus menghadapi sisi-sisi diri kita yang mungkin tidak nyaman atau bahkan menyakitkan untuk diakui. Namun, inilah langkah pertama menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita. Kita perlu bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Apa yang benar-benar penting bagi saya? Apa tujuan hidup saya? Apa nilai-nilai yang saya pegang teguh? Apa yang membuat saya bahagia dan merasa terpenuhi? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita menggali lebih dalam ke dalam diri kita sendiri, menemukan motivasi dan tujuan sejati kita. Menemukan kesejatian diri. Kesejatian diri adalah kondisi di mana kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan kita yang paling mendasar. Ini berarti kita tidak hidup berdasarkan harapan atau standar yang ditetapkan oleh orang lain, tetapi berdasarkan apa yang kita yakini sebagai benar dan penting. Proses menemukan kesejatian diri ini melibatkan beberapa langkah penting. 1. Introspeksi dan refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenung dan mengevaluasi hidup Anda. Apa yang telah Anda capai? Apa yang Anda sesali? Apa yang ingin Anda ubah? 2. Menerima diri sendiri. Terimalah diri Anda apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ini adalah langkah penting untuk hidup secara autentik dan tanpa kepura-puraan. 3. Menentukan nilai-nilai pribadi. Identifikasi nilai-nilai yang paling penting bagi Anda. Apakah itu kejujuran, integritas, kasih sayang, atau kebebasan? Pastikan Anda hidup sesuai dengan nilai-nilai ini. 4. Mengambil tindakan yang konsisten. Hidup sesuai dengan kesejatian diri berarti bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan Anda. Ini mungkin berarti membuat keputusan yang sulit atau menentang arus, tetapi ini adalah kunci untuk hidup dengan integritas dan kepuasan batin. Makna hidup di dunia yang fana. Dunia ini bersifat sementara, dan kesadaran akan kefanaan ini seringkali mendorong kita untuk mencari makna yang lebih dalam hidup kita. Menemukan kesejatian diri membantu kita melihat melampaui keinginan-keinginan duniawi yang sementara dan fokus pada apa yang benar-benar penting dan abadi. Kesadaran akan kefanaan hidup mengajarkan kita beberapa hal penting. Menghargai waktu yang ada. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Dengan menyadari bahwa hidup ini sementara, kita belajar untuk menghargai setiap momen dan menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Fokus pada hal-hal yang penting. Dalam menghadapi kefanaan hidup, kita belajar untuk memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting, seperti hubungan dengan orang-orang yang kita cintai, pengembangan diri, dan kontribusi positif kepada dunia. Mencari kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam hal-hal materi, tetapi dalam kedamaian batin, hubungan yang bermakna, dan hidup yang autentik. Mengenal diri sendiri secara hakikat adalah perjalanan panjang yang membutuhkan keberanian, ketekunan, dan kejujuran. Melalui proses ini, kita dapat menemukan kesejatian diri kita, yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam hidup yang fana ini. Dengan memahami dan menerima diri kita, hidup sesuai dengan nilai-nilai kita, dan menghargai setiap momen yang kita miliki, kita dapat menjalani hidup yang penuh makna dan tujuan, hidup yang tidak hanya berfokus pada pencapaian duniawi, tetapi juga pada pencapaian spiritual dan kedamaian batin. Bertafakur dan bertadabur adalah dua konsep yang sangat penting dalam tradisi Islam dan tasawuf, yang merujuk pada proses perenungan mendalam dan pemahaman terhadap tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Proses ini tidak hanya memperkaya pengalaman spiritual seseorang, tetapi juga dapat menyebabkan munculnya rasa manunggal dengan ilahiyah atau kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bertafakur, perenungan mendalam. Bertafakur berasal dari kata tafakur, yang berarti merenung atau berpikir mendalam. Ini adalah salah satu praktik yang dianjurkan dalam Al-Quran,
di mana umat Islam diajak untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di sekitar mereka. Perenungan ini tidak terbatas pada fenomena alam, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan seperti kejadian sehari-hari, keberadaan diri, dan hubungan sosial. Melalui bertafakur, seseorang diharapkan mampu melihat kebesaran Allah dalam segala sesuatu, yang pada gilirannya akan memperkuat iman dan kesadaran spiritual. Bertadabur, pemahaman yang mendalam. Bertadabur berasal dari kata tadabur, yang berarti memikirkan dan memahami dengan mendalam. Dalam konteks Islam, bertadabur sering dikaitkan dengan Al-Quran, di mana umat Islam didorong untuk tidak hanya membaca, tetapi juga memahami dan merenungkan makna ayat-ayat suci. Bertadabur melibatkan proses refleksi yang lebih dalam, di mana seseorang berusaha menghubungkan ajaran Al-Quran dengan kehidupan nyata dan menemukan kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya. Melalui bertadabur, seseorang dapat merasakan kehadiran Allah dan memperoleh petunjuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Manunggal rasa ilahiyah, kesatuan dengan ilahi. Proses bertafakur dan bertadabur di alam semesta dapat membawa seseorang pada pengalaman manunggal rasa ilahiyah, yaitu perasaan kesatuan dengan Tuhan. Dalam tasawuf, ini sering digambarkan sebagai pencapaian tingkat spiritual yang tinggi, di mana seorang sufi merasa bahwa dirinya tidak terpisah dari Allah. Perasaan ini bukanlah sekadar kesadaran intelektual, tetapi juga pengalaman emosional dan spiritual yang mendalam. Alam semesta sebagai buku terbuka. Alam semesta dianggap sebagai kitab terbuka yang penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Setiap elemen alam, mulai dari gunung, lautan, hingga langit dan bintang-bintang, dianggap sebagai ayat, tanda, yang dapat membawa seseorang lebih dekat kepada Tuhan jika direnungkan dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Melalui observasi dan perenungan atas alam semesta, seseorang dapat menyaksikan kebesaran, keindahan, dan keteraturan yang luar biasa, yang semuanya menunjuk kepada keberadaan dan keesaan Allah. Praktik bertafakur dan bertadabur di alam, mengambil waktu untuk berada di alam, jauh dari kesibukan dan gangguan kehidupan sehari-hari, dapat menjadi kesempatan yang sangat berharga untuk bertafakur dan bertadabur. Berjalan-jalan di hutan, duduk di tepi sungai, atau hanya mengamati langit malam dapat membantu menenangkan pikiran dan membuka hati untuk menerima wahyu spiritual. Dalam kesunyian dan ketenangan alam, seseorang dapat merasakan kehadiran Allah lebih intens dan mengalami manunggal rasa ilahiyah. Dampak spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman manunggal rasa ilahiyah melalui bertafakur dan bertadabur di alam semesta memiliki dampak yang mendalam terhadap kehidupan seseorang. Perasaan kedekatan dengan Tuhan membawa kedamaian batin, ketenangan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Seseorang yang merasakan kehadiran Allah dalam segala aspek kehidupan akan lebih mampu menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, sabar, dan ikhlas. Bertafakur dan bertadabur di alam semesta adalah praktik spiritual yang dapat membawa seseorang kepada pengalaman manunggal rasa ilahiyah. Melalui perenungan dan pemahaman mendalam terhadap tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, seseorang dapat merasakan kehadiran dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini tidak hanya memperkuat iman dan kesadaran spiritual, tetapi juga memberikan kedamaian batin dan kebijaksanaan yang mendalam. Dengan demikian, bertafakur dan bertadabur menjadi jalan menuju kesatuan dengan ilahi dan penghayatan spiritual yang lebih tinggi. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video channel Pitutur Luhur sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share agar semakin berkembang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.